Swastiastu, perkenalkan nama saya Ida Yunomandia Nulandari. Saya dari kelas 11 MIPA 2, nomor absen 13. Dan saya, Nilo Kerin Carolina, kelas 11 MIPA 2, nomor absen 25. Di sini kami akan membahas tentang pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Salah satu syarat agar reaksi dapat berlangsung adalah zat-zat pareaksi harus bercampur dan bersentuhan. Semakin banyak zat yang bersentuhan, maka semakin sering terjadi tumbukan. Itu artinya bidang sentuhan memegang peranan penting dalam kelangsungan reaksi. Semakin besar bidang sentuh, maka semakin besar peluang zat-zat pareaksi untuk saling bersentuhan dan saling bertumbukan. Nah, karena luas bidang sentuh berbanding luas dengan luas permukaan, maka semakin luas permukaannya, semakin besar peluang tumbukannya. Dengan kata lain, semakin besar luas permukaan zat padat, maka semakin besar luas reaksinya. Sebaliknya, semakin kecil luas permukaan zat padat, maka laju reaksinya juga semakin kecil. Sebagai contoh, kita ambil gula batu. Gula yang masih dalam bentuk padat seperti batu akan lebih sulit larut dibandingkan gula batu yang telah dihaluskan. Hal ini jelas menunjukkan pengaruh ukuran dan luas permukaan terhadap laju reaksi. Untuk memperbesar luas permukaan, maka kita dapat menggiling atau menghaluskan zat padat menjadi bagian-bagian kecil atau serbuk. Itulah sebabnya saat praktikum, seringkali zat padat yang akan direaksikan dihaluskan terlebih dahulu agar laju reaksinya semakin cepat. Konsep penting yang harus kita ingat ialah ukuran tidak sama dengan luas permukaan. Ukuran zat padat berbanding terbalik dengan luas permukaan. Itu terlihat jelas ketika sebuah kubus dipotong menjadi dua bagian. Jelas terlihat bahwa luas permukaannya menjadi lebih besar. Jadi jangan berpikir bahwa jika ukurannya besar maka luas permukaannya lebih besar. Lalu pertanyaannya, jika pada CaCO3 butiran dan CaCO3 bubuk pada masa yang sama, manakah yang memiliki luas permukaan yang lebih besar? Apakah CaCO3 butiran atau CaCO3 bubuk? Pada kasus ini, ternyata masih banyak yang salah, teman-teman. Banyak yang menganggap bahwa CaCO3 butiran memiliki luas permukaan yang lebih besar daripada CaCO3 bubuk. Padahal, ada keterangan pada masa yang sama. Dengan analogi yang sama seperti rumus tadi, CaCO3 yang dihancurkan atau dibelah akan menghasilkan CaCO3 bubuk. Ingat, pada masa yang sama, berarti akan memiliki jumlah mol yang sama, sehingga jumlah molekulnya juga akan sama. Jika satu partikel diukur luas permukaannya, kemudian dijumlah seluruh partikel CaCO3 bubuk yang ada, maka total luas permukaannya akan jauh lebih besar daripada CaCO3 butiran. Paham ya? Pada masa yang sama, ternyata CaCO3 bubuk memiliki luas permukaan yang jauh lebih besar daripada CaCO3 butiran. Lalu pertanyaannya, apa hubungannya luas permukaan terhadap laju reaksi? Nah, dalam teori tumbukan, molekul-molekul bereaksi dengan cara bertumbukan dengan energi yang cukup. Nah, saat bertumbukan ini, terjadi sentuhan nih di antara molekul-molekul reaktan. Sentuhan ini terjadi pada bagian permukaan dari reaktan. Jika reaktan berbentuk butiran, misal pada CaCO3 butiran, maka saat bereaksi, jumlah permukaannya sangat sempit dan terbatas, sehingga laju reaksinya akan lambat karena bidang sentuh reaksinya sedikit. Sedangkan, jika reaktannya berbentuk serbuk, misal pada CaCO3 bubuk, saat bereaksi, jumlah permukaannya jauh lebih luas daripada butiran, sehingga reaksinya akan sangat cepat karena bidang sentuh reaksinya banyak. Nah,
Semakin luas permukaan dari reaktan, artinya semakin luas bidang sentuh sehingga akan meningkatkan jumlah tumbukan. Semakin banyak jumlah tumbukan yang terjadi, akan mengakibatkan laju reaksi yang lebih cepat. Inilah mengapa CaCO3 sabuk memiliki laju reaksi lebih cepat daripada CaCO3 butiran. Karena bidang sentuh semakin luas yang akan meningkatkan jumlah tumbukan yang artinya mempercepat laju reaksi. Nah, kesimpulannya, semakin luas permukaan, maka bidang sentuhnya akan semakin luas, yang artinya